Selamat datang di Kabupaten Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabupaten Siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabupaten Siang ini dengan informasi pertama. Komisi 4 DPRD Kota Padang menggelar hearing terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pelaksanaan program makanan tambahan di Posyandu. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada para kader di lapangan. Akibat hasil pemeriksaan itu, sejumlah kader Posyandu diwajibkan mengganti dana sesuai nominal yang telah ditentukan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program ke depan. DPRD menegaskan kejadian ini harus menjadi catatan penting agar pengelolaan program sosial di masa mendatang dapat berjalan lebih tertib dan transparan dan tidak merugikan pihak manapun. Menyarankan rapat APBD ini dikelola juga oleh Dinas Kesehatan. Itu. Kalau kita memperjuta baru memfokuskan Bapak Ibu untuk pemerintah, itu tidak semuanya masuk ke dilaksanakan di lapangan. Ini sepertinya tidak bisa disatukan, ya. Anggarannya ditaruh di OPD Dinas Kesehatan. Ya, betul, ya. Dan Pak Tamizi, Pak Camat, di kecamatan lain ini kan juga temuan nih. Berdirinya suatu posyandu, kita hanya berkewajiban menaungi, memberikan pelayanan dan meningkatkan kompetensi dari kadernya supaya merupakan tempat masyarakat yang belum paham kesehatan untuk berkonsultasi. Itu awal ini pertamanya itu kader dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tapi sekarang dengan Permendagri 13 tahun 2024 ini, posyandu itu bukan berbasis, kalau dulu mindsetnya berbasis kesehatan, tapi sekarang tidak berbasis kesehatan, tapi berbasis SPM, standar pelayanan minimal. Jadi semua OPD yang pengampu standar pelayanan minimal harus punya kontribusi ke posyandu tersebut. Lapangan. Coba Bapak Ibu, saya di Dinas Perkim terakhir saya dinas. Berita kedua, Bupati Solo John Firman Pandu menghadiri rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 2 Februari 2026. Rakornasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi arah kebijakan pembangunan di seluruh daerah. Semangat kolaborasi ini diharapkan menjadi bekal bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan pembangunan yang nyata, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Rakernas pertama tahun 2026, Sentul, bersama Presiden Republik Indonesia. Rakernas pertama tahun 2026. Jadi Rakernas di SDGT Sentul Rakernas perdana tahun 2026 bersama Presiden Indonesia. Luar biasa Solo. Bangsa Indonesia bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Rakor bersama Presiden Republik Indonesia, Mas Rio Bupati Situbondo. Kaki cuar dan Antara. Kaki cuar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, tahun 2026. Berita selanjutnya, kondisi jalan kabupaten di Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, terpantau rusak parah dan dipenuhi lubang. Kerusakan ini mengganggu aktivitas masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Warga setempat sebenarnya sudah berupaya melakukan perbaikan secara swadaya. Jalan yang berlubang sempat ditimbun menggunakan koral, bahkan dicor dengan semen agar lebih kuat dan tahan lama. Namun perbaikan tersebut tidak bertahan lama, permukaan jalan kembali rusak dan berlubang, sehingga masyarakat berharap adanya penanganan serius dari pihak terkait. Berita selanjutnya, rumah makan Pergaulan menjadi salah satu rumah makan tertua yang masih bertahan di kota Payakumbuh. Tempat ini dikenal sebagai destinasi kuliner legendaris yang telah lama menjadi pilihan warga maupun pendatang. Menariknya, rumah makan Pergaulan buka selama 24 jam setiap hari, sehingga selalu siap melayani pelanggan kapanpun dibutuhkan, baik untuk makan siang, makan malam, maupun santap dini hari. Berita selanjutnya, harga cabai di Pasar Ibuah Timur, kawasan Ibuah, Kota Payakumbuh terpantau cenderung fluktuatif Selasa 3 Februari 2026. Perubahan harga ini dipengaruhi pasokan dan permintaan di tingkat pedagang. Untuk cabai merah, harga jual berada di kisaran Rp37.000 per kilogramnya, sementara jenis cabai lainnya dijual sekitar Rp25.000 per kilogramnya. Harga bawang juga tercatat berada di angka Rp25.000 per kilogramnya. Pedagang berharap kestabilan harga dapat terjaga agar daya beli masyarakat tetap baik.
Berita selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bergerak cepat mengambil langkah preventif untuk menjaga produktivitas padi. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman gagal panen akibat serangan hama wereng yang mulai merasakan petani. Sebagai langkah nyata, Pemko Pariaman menggelar aksi penyemprotan pestisida di areal pesawahan Desa Cibada Air, Kecamatan Pariaman Utara pada Selasa 3 Februari 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan perkembangan hama sekaligus melindungi tanaman padi yang sedang tumbuh. Diharapkan langkah cepat ini mampu menjaga hasil panen petani tetap optimal serta mendukung ketahanan pangan daerah. Pengurus kelompok tani berserta anggota yang sudah siap dari tadi pagi, Pak, untuk kegiatan Gerdal ini dalam rangka pengendalian secara dini hama wereng di hamparan kelompok tani Terangkuning. Pariaman dengan lahan pertaniannya 1627 ya nih ya. Nah, saya menyampaikan beberapa hal. Di luar nanti terhadap gerakan pengendalian secara teknis nanti akan disampaikan oleh para penyuluh, bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang terkait, yang akan didengarkan oleh petani. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di luar itu terkait dengan nanti ada petugas organisme pengendalian tanam ini apa namanya? POPT itu ya, silakan melakukan lah. Penyuluh kan semangatnya agak besar sekarang. Nah, ini tetap kan pengawasan kita kerjasama dengan mereka. Dan saya orang yang dari kerja di kecamatan itu, orang-orang yang paling dekat itu memang penyuluh inilah. Dan Kota Pariaman alhamdulillah. Berita terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang melakukan penyelamatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang terjepit kendaraan di Jalan Padang Painan, Kelurahan Labuhan Taro, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung pada Selasa pagi 3 Februari 2026. Laporan kejadian diterima pada pukul 9.01 waktu Indonesia bagian Barat dan tim rescue langsung bergerak ke lokasi. Kejadian bermula saat sebuah mobil box bernomor polisi B9604 SXU berusaha menghindari truk yang melaju dari arah Painan menuju Padang. Kendaraan tersebut hilang kendali dan membanting setir hingga menimpa seorang warga yang bernama Masril, 64 tahun, yang saat itu berada di pinggir jalan depan rumahnya. Korban dilaporkan terjepit di bawah kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah. Sebanyak 1 unit armada rescue dengan sekitar 12 personil dikerahkan untuk proses evakuasi bersama unsur kepolisian, TNI, dan ambulans. Penanganan di lokasi selesai sekitar pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat. Layanan darurat masyarakat dapat diakses melalui Padang Sigap 112. Kau tandu, sentak deh. Kau tandu.
Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.